Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Senang sekali berjumpa dalam renungan harian keluarga Gereja Masehi Injili di Minahasa. Dan untuk memulai aktivitas kita di hari ini, mari kita datang di hadirat Tuhan, meminta petunjuk dan hikmat Tuhan lewat membaca serta merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur sebab Tuhan memelihara dan menjaga kami. Saat ini sebagai umat-Mu, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami sungguh percaya Alkitab adalah satu-satunya sumber kebenaran sejati bagi kehidupan kami. Olehnya tuntunlah kami ya Tuhan. Roh Kudus-Mu menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya ajak kita pada hari ini untuk membuka Alkitab dalam perjanjian baru. Injil Lukas pasalnya yang ke-6. Injil Lukas pasal 6 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, ini merupakan satu ajaran yang agung, yang luar biasa tentang mengasihi musuh. Jadi pertanyaan bagi kita, sudahkah kita mengasihi musuh kita? Ada beberapa hal yang penting yang Yesus mau nyatakan dalam firman Tuhan yang sudah kita baca saat ini. Yang pertama, sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus, kita harus mengasihi musuh kita dan melakukan yang baik. Love your enemy and do good things. Mengapa kita harus mengasihi musuh dan berbuat baik? Karena itulah ajaran Yesus. Dan itulah yang harus kita lakukan sebagai orang yang mendengar dan orang yang mengikut Yesus dalam ketaatan dan kesetiaan. Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang yang mengikutnya pasti akan diperlakukan dengan tidak adil, akan disakiti, akan dikecewakan, akan dibenci oleh dunia ini. Olehnya, saudara, kuatkanlah hatimu, kasihilah musuhmu, dan tetaplah berbuat baik kepada mereka. Itu yang pertama. Kedua, kita diajarkan untuk mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Saudara-saudara, pada bagian Alkitab yang lain, 1 Korintus 4 ayat 12-13, Paulus berkata, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Tugas kita sebagai pengikut Kristus, kalau kita dibenci, kalau kita dianiaya, kalau kita diperlakukan dengan tidak adil, tetaplah memberkati. Ketiga, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Tugas kita ialah praying to others, bahkan praying to enemies. Ingat di atas kayu salib, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di dalam doa ada pengampunan bagi musuh-musuh kita. Itu tugas pengikut Kristus. Dan yang terakhir, yang keempat, Yesus mau kita untuk terus memberikan hidup ini, menjalani hidup ini dengan penuh ketulusan dan kemurnian hati. Sehingga dalam realitas hidup, jikalau ada orang yang menampar pipimu yang satu, berikanlah kepadamu pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu.
Bahkan setiap orang yang meminta kepadamu, berikanlah kepada mereka pertolongan dengan penuh ketulusan. Ini merupakan analogi yang Yesus lakukan supaya para pengikut Yesus mau taat dan setia, mengasihi dan mengasihi. Karena itulah tugas panggilan kita. Jangan hanya jadi penerima kasih, jadilah pemberi kasih. Supaya kita terus hidup berdasarkan kasih Kristus yang mulia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk mengasihi musuh, mengampuni, berdoa, memberkati, bahkan tetap berbuat baik dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, dengan sabar dan kekuatan daripada Roh Kudus di dalam hati kami. Biarlah kami terus menjadi teladan, karena Kristus satu-satunya panutan dan teladan dalam hidup kami, yang sudah lebih dahulu mengasihi kami, sehingga kami pun harus mengasihi sesama kami, bahkan musuh-musuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada